إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدمين.
لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على الحسب الإسيان في القسم يا رب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة للية الفتوى المنور السطبة النصوص صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ ناوي بن عمر الجوي البنتن الإمام عبد الرحمن أبي بن أبي بكر السيوطي وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى خصوصا سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقا بركة بن أحمد الثاني ومحج مصنع بنت حج محمد جنيدي سريب الزهراء بنت الحبيب مار بن عبد الرحمن السقا وأصولهم وفروعهم الأستاذ الحبيب علي بن عبد الرحمن السقام الأستاذ الحبيب حسين بن أبي بكر الحبسي كيجي فرج بن حجي إسحاق guru مرزوقي بمرسل مارا guru Haji bin guru Haji Ismail Manggaran Ahmad Jekar Syekh Abdul Rahman ke Zaidi Muhajir ke Hasbi Allah bin Ma'alim Gayar Haji guru Gani bin Haji Syafi bin Anwan Haji guru Mahmud bin guru Gani Haji Jilan guru Muhammad Haji guru Gani bin Haji guru Muhammad Bajam Sari bin Hanafi Yasir Yujib Sabir guru Mahmud bin Mahbub bin Nasari bin Jam Sari wa usulihim wa furahim ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini karena yang biasa baca kitab pada hadir. Siapa baca? Silakan. Pak Mu'alif kali yang baca. Iya. Nabi bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, "Al-faqdu amanatu faman katama kana ibadah." Ya. Wa man ba'ahi faqad qallada ihwanul muslimin. Selanjutnya Nabi sallallahu bersabda, "Tuba lil fuqara wa du'afa min ummati." Selanjutnya al-faqru karamatu min karamatillah. Selanjutnya Nabi bersabda, "Fadlul faqiri 'ala bani faqadli 'ala bani." Artinya
kefakiran itu adalah amanah, maka siapa yang menyembunyikannya ia adalah amanah. Dan siapa yang menampakkannya, maka ia benar-benar mengalungkan kefakiran itu kepada saudaranya yang Islam. Hadis riwayat selanjutnya, kebahagiaan atau surga itu disediakan bagi orang-orang fakir dan lemah dari umat. Selanjutnya, kefakiran itu adalah satu kemuliaan dari kemuliaan-kemuliaan. Selanjutnya, keutamaan orang fakir atas orang kaya itu adalah seperti keutamaan itu atas seluruh Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Segenap jamaah Masjid Jami Babus Sanam rahimakumullah, wabil khusus orang tua yang sangat saya muliakan dan hormati. Di antaranya adalah orang tua kita, yaitu Bapak Haji Ishaq Hasibuan. Begitu juga ada Bapak Mu'allif dan orang-orang tua yang lainnya yang saya belum kenal namanya. Tapi bukan saya enggak nyebutin namanya satu persatu, tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada orang tua, kepada jamaah sekalian, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada pagi hari ini, yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, diberikan selalu kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita keistiqamahan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan di dalam badan kita. Allah berikan kita panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di depan bukan berarti bisa, tapi cuma menjalankan amanah dari saya punya orang tua untuk mengisi setiap majelis-majelis yang biasa beliau isi selama beliau menjalankan ibadah umrah. Yang mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita ini memberikan manfaat buat diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Di dalam kitab ini masih berkaitan tentang keutamaan kefakiran. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, al-faqru amanatun faman katamahu kana ibadatan wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahu al-muslimin.
yang artinya adalah kefakiran itu merupakan amanah. Barang siapa yang menyembunyikan kefakiran, maka itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang menampakkan kefakirannya, menampakkan kesusahannya di hadapan orang lain, maka dia telah membebankan atau telah mengalungkan saudara-saudaranya muslim dengan beban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kefakiran ini di dalam hadis ini merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Arti amanah adalah satu garis hidup seseorang. Ya, ada memang wa rafa'a ba'duhum ba'dha. Di antara manusia ada yang Allah angkat derajatnya, ada yang jadi orang kaya, ada jadi orang fakir. Memang itu semua adalah garis hidup buat kita manusia, bukan mau kita. Ya. Tapi yakin, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan laisa fil imkan abda mim makan. Tidak ada di dunia ini yang lebih indah, lebih baik buat kita melainkan sesuatu yang sudah terjadi buat kita. Sekali lagi satu ucapan yang luar biasa. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang yang namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad Al-Ghazali. Satu kitab yang beliau karang yang bernama Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan laisa fil imkan abda mim makan. Tidak ada di dunia ini, al-imkan, dunia ini tidak ada di dunia ini abda yang lebih indah daripada sesuatu yang Allah telah garisin buat kita. Enak gak enak itu adalah terbaik buat kita. Yang kadang-kadang kita cuman melihat dengan mata zahir kita, kalau sesuatu yang gak enak, ya udah gak enak. Penyakit gak enak, kefakiran gak enak, yang menyusahkan hati kita, kita bilang itu gak enak, karena kita ngelihat dengan mata zahir. Sesuatu yang fakir itu hina menurut mata zahir. Tapi enggak semua yang kita anggap baik Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Enggak semua yang engkau anggap baik itu baik di sisimu, dan enggak semua yang engkau anggap buruk pun begitu juga buruk di sisimu. Kekayaan, kita pengen, setiap kita, siapa yang enggak pengen jadi orang kaya? Siapa yang enggak pengen? Semua. Dunia itu memang harta benda isinya. Ya, izzul mal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan izzud dunya bil mal, mulianya dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirah bi salihil a'mal, dan kemuliaan akhirat bila mana kita punya amal soleh. Mulia hidup di dunia kalau punya harta. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mulia. Ya, kalau kita punya harta, ngapa-ngapain mah gampang. Pengen umroh kelasnya beda kalau rada banyakan uangnya. Semuanya kita kemana-mana, pengen naik transportasi, duitnya rada gedean, pasti kelasnya juga beda. Nginep di satu penginapan hotel yang mahalan, juga kenyamanannya juga berbeda. Izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia ini memang dengan harta. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal, dan kemuliaan akhirat dengan kita memiliki amal saleh. Jadi masalah garis hidup yang Allah Ta'ala sudah garisin buat kita, kita belajar untuk berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak selamanya kita hidup di dunia ini ngalamin namanya semuanya mulus, namanya enak. Pasti namanya juga hidup di dunia
tidak ada kesenangan yang abadi, pun begitu juga tidak ada kesusahan yang abadi. Semuanya serba silih berganti, bagaikan malam berganti dengan siang, pagi berganti dengan sore. Begitu juga alur kehidupan kita, kadang-kadang ngalamin gampang, kadang-kadang ngalamin susah. Tinggal kita husnudzon billah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah taala, kok kenapa permohonan saya punya bisnis kok gagal mulu. Kadang begini, itu pikiran kita sesuatu yang gagal jelek, tapi ada hikmah yang Allah taruh di dalam kegagalan tersebut. Mungkin ada mudarat yang kita bakal terima. Kalau kita pernah dengar ada kisah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang minta mohon sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doakan biar saya jadi orang kaya. Doain. Kata nih salah seorang sahabat Rasulullah, doain ya Rasulullah biar saya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, dah enggak usah, jangan minta begitu dah, nikmatin merasa cukup yang ada. Besoknya datang lagi sama Rasulullah, Rasulullah doain jadi orang kaya ya Rasulullah. Udah kata Rasulullah, dah merasa cukup dengan yang ada. Berkali-kali minta sama Rasulullah, akhirnya Rasulullah ijabah. Rasulullah perkenankan, Rasulullah angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar sahabatnya ini dijadikan orang yang kaya. Akhirnya Rasulullah lihat, ini Rasulullah ngedidik sahabatnya, kalau mau jadi orang kaya bukan langsung dikasih duit banyak, berat. Rasulullah kasih seekor kambing, nih amanah kambing, dipiara yang benar, dipiara, ya. Akhirnya nih kambing, ya, punya anak terus hingga banyak. Tadinya cuma hanya beberapa ekor, sehingga punya satu lembah ini punya dia semua kambing. Tapi semakin bertambah kekayaannya, semakin bertambah hartanya, lihat efeknya. Tadinya dia selalu berjamaah bersama Rasulullah, selalu takbiratul ihramnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi, artinya sebelum qomat udah nyampe di masjid. Begitu bertambah kekayaan, bikin telat lagi, bikin telat. Ya, biasanya bersama-sama sebelum adzan udah sampai, ini qomat baru nyampe, terus bikin bertambah kekayaan, jadi bikin berkurang lagi, bikin telat lagi, sampai nggak berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bertanya, mana si fulan? Itu ya Rasulullah, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kambingnya. Dia pandangan Rasulullah udah tahu, dah awalnya dia minta biar didoain kaya, Rasulullah awal tolak, karena Rasulullah tahu kekayaan nggak baik buat dia. Ya, jadi ada orang yang mungkin kita sekali lagi pengen kita jadi orang kaya, tapi kenapa kok saya belum begini-gini aja? Allah lebih ngerti. Mungkin kalau engkau dikasih kekayaan, engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasih susah, penyakit yang luar biasa, berobat ke sono udah, ke sini udah, katanya sono bagus obat, no minum obat no bagus, diminum saking pengen sehatnya, tapi sehat milik Allah. Ya, Nabi Allah Isa mengatakan, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, yang nyembuhin Allah Subhanahu wa taala. Kita mah minum obat, kita mah melakukan pengobatan pengobatan ini semata-mata ikhtiar, cuman usaha doang. Tapi yang ngasih sehat fahuwa yashfin, dialah Allah yang maha menyembuhkan. Nah, jadi kadang-kadang begitu ngerasa penyakit, kenapa enggak sehat-sehat? Ya Allah, enak lihat orang tuh sehat begini, kita pengen begitu. Kita menurut kita nggak enak, banyak penyakit nggak enak. Tapi kalau kita ridho dan kita merasa baik sangka sama Allah, mungkin sakit yang ada pada diri kita tuh baik buat kita, jadi pengingat buat kita. Hidup sementara. Kamu sekarang udah lemah badanmu, mau ngapain lagi? Mungkin kalau kita sehat terus, jauh dari Allah, kagak mau berjamaah, nggak sempat hadir di majlis-majlis kebaikan seperti ini. Kenapa? Lagi sehat badannya.
Kan Nabi mengatakan, ni'matani katsirun maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang bikin manusia banyak tertipu terlena. Pertama adalah as-sihah wal faragh. Pertama sehat dan waktu luang. Ya, banyak tuh manusia tertipu. Sehatnya bukan buat ibadah, dia nyangka gua masih sehat, umur gua masih panjang, waktu gua luang, harta gua banyak, ngapain ibadah, entar aja ibadahnya. Kalau udah pensiun, badan udah lemah, baru ibadah. Ternyata belum sampai pensiun udah meninggal dunia. Itu dua nikmat yang bikin kita banyak terlena, tertipu. Ada orang dikasih sakit, ada orang dikasih susah hidup, itu terbaik buat kita. Ya, jadi ini hadis, satu ucapan Nabi yang luar biasa. Nabi mengatakan al-faqru amanatun. Fakir itu adalah satu amanah. Udah gak usah gerutu, jalanin hidup. Yang penting kau bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang bikin banyak hartanya, bikin berat nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang fakir-fakir mah gampang hisabnya. Apa yang mau dihisab, apa yang mau diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang duitnya gak seberapa, dapat habis. Jadi gak ada masalah jadinya. Ya, kalau kita punya perasaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ada satu kisah yang saya pernah dapat dan saya baca di salah satu kitab, masalah baik sangka sama Allah. Ini kan tadi kalimatnya fakir, orang fakir. Ada salah satu imam yang bernama Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Siapa Imam Malik? Guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, Malik bin Anas. Dahulu kala katanya ayah daripada Imam Malik yang bernama Anas ini menikah dengan seorang perempuan, bahasa kita kagak selera. Menikah dengan perempuan yang dia gak selera, begitu tuh. Tapi memang ini perempuan salehah. Ini perempuan salehah, gak selera. Akhirnya habis akad nikah gak pakai sempat berbulan madu lagi, pergi. Saking gak seleranya. Dalam perginya dia gak lama dia tidur, dia mimpi suruh balik ke istrinya. Dan ada yang mengatakan tidak semua yang engkau anggap buruk itu buruk buatmu, itu baik buatmu. Gak semua yang engkau anggap baik, baik untukmu. Balik ke istrimu. Akhirnya dia balik lagi ke istrinya. Di malam itu juga dia setubuhi istrinya. Kelar setubuhi, mandi, jalan lagi. Terus tinggal di sana. Memang dia udah lama pergi. Nama ibunya Fulanah bin Fulanah. Itu bini saya. Jadi ternyata ini adalah anaknya dia. Anaknya Anas, berarti Imam Malik. Wah, jadi dari kisah ini kita tahu enggak semua yang kita anggap jelek jelek di sisi Allah. Barangkali yang kita anggap jelek itu bagus di sisi Allah Subhanahu, yang kita nggak tahu ending ceritanya nanti gimana. Ya, dah minta sama Allah biar dikasih ridho, hati yang lapang ya Allah, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita pengennya hidup senang mulu, tapi betapa banyak kesenangan bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak kesedihan, banyak kesusahan, itu justru bikin kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat Nabi mengatakan manusia makhluk yang paling besar bencananya, yang paling banyak ujinya adalah al-anbiya, para anbiya. Tsummal amsal, kata Rasulullah. Kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya. Jadi yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Bayangin Nabi kita Muhammad, ujiannya gimana tuh? Dakwahnya gimana? Diusir Nabi Muhammad SAW. Ya, diboikot Nabi Muhammad. Ada namanya boikot Nabi Muhammad, keluarganya. Gak boleh orang jual beli dengan keluarga Nabi Muhammad. Gak boleh nikahin dengan keluarga Nabi Muhammad. Di saat itu banyak yang kelaparan, gak boleh berjual. Bagaimana tuh perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya wal mursalin. Imam Syafi'i radhiyallahu taala kalau ngajar, Pak, kalau ngajar Imam Syafi'i di bangku duduknya. Di bawah bangkunya ada kayak mangkok-mangkokan. Kenapa emang? Selalu netes darah dari dia punya
kemaluan belakangnya. Beliau punya penyakit bawasir, wasir. Kalau kata kita ambeien, penyakitnya Masya Allah. Ya, begitu. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, bahkan Nabi mengatakan bahwasanya idza ahabballahu 'abdan ibtala. Orang yang Allah cintai, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah akan berikan dia banyak ujian di dalam hidupnya, termasuk kefakiran. Maka Nabi mengatakan kefakiran itu adalah amanat. Barang siapa menyembunyikan kefakiran, kesusahannya disembunyikan, gak perlu orang lain tahu. Saya cukup merendahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di sini para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang afif. Mereka fakir, tapi fakir mereka enggak menampakkan kefakirannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 273, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antaranya panjang ayat ini, ya, kalimat adalah yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alun nasa ilhafa. Mereka sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ada yang kaya, ada yang fakir, tapi orang-orang fakir di antara mereka, orang-orang yang enggak tahu keadaan mereka nyangka nih orang kaya nih, padahal mereka sejatinya adalah orang fakir. Kenapa orang-orang nyangka dia orang kaya? Ya, minat ta'affuf, karena mereka nggak mau nampakin kesusahan hidupnya sama orang, nggak diviralin, nggak distatusin. Udah cukup, kesusahan hidup saya Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Ta'rifuhum bisimahum, ketahuan dari gerak-gerik mereka, karakter mereka. La yas'alun nasa ilhafa, mereka nggak pernah nada-nada minta-minta sama orang lain, padahal mereka orang fakir. Itu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yas'alun nasa ilhafa, mereka nggak pernah nada-nada minta-minta, nampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Ini yang dikatakan Rasulullah, ya, siapa orang yang menyembunyikan kefakiran karena ibadah, adalah hal itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahul muslimin. Siapa orang yang nampakin kesusahan hidupnya, nampakin, ya, deket-deketin orang kaya, tujuannya biar dikasihani. Yang Nabi katakan man tawaddu'a li ghaniyin faqad dhahaba thulutsa dini. Orang yang nyosor-nyosor, kata orang Betawi, deket-deketin orang kaya dengan tujuan biar dikasihani, mungkin dapat nanti persenannya, tujuannya pengen ngarepin kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinah. Orang tersebut telah hilang 2/3 agamanya. Orang yang deket-deketin orang kaya, rendah hati sama orang kaya, siapa tujuannya biar dapat uang dari dia, maka orang tersebut telah hilang 2/3 agamanya. Kenapa emang? Karena dia nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekedarnya aja. Kalau memang kita kerja, ya udah biasa aja. Kadang-kadang banyak, ya, orang kerja gara-gara diancam, ntar kalau yang benar kerjanya dipecat, ntar gara-gara kalimat dipecat, ntar akhirnya korbanin sholat mulu. Kadang-kadang ada orang yang punya satu perusahaan pekerjaan, ya, bukan muslim, sehingga orang-orang muslim yang kerja situ untuk ibadahnya susah, dan dia serba salah. Pengen sholat diomelin sama bosnya, dan kata bosnya kalau habis waktunya buat sholat pecat. Akhirnya takut, gara-gara takut dipecat akhirnya banyak sholat yang ditinggalkan. Tuh orang tuh nyosor-nyosor gara-gara kekayaan. Ya, udah kita kerja profesional, ya, jangan sampai ninggalin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata ngerendahin diri kita di hadapan orang-orang kaya. Ya, jadi orang yang nampakin kefakirannya sama orang lain, maka dia telah membebankan saudara-saudaranya yang muslim. Selanjutnya Nabi SAW beliau bersabda, tuba lil fuqara wa du'afa min ummati. Beruntung, ada yang mengatakan tuba ini adalah syajaratun fil jannah,
Apa arti tuba? Kata ulama, tuba ini adalah satu pohon nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung bagi orang-orang fakir, orang-orang susah yang hidup di dunia, wad du'afa, begitu juga orang-orang lemah, min ummati, daripada kalangan umatku. Kalau ada orang fakir, orang lemah, kata Rasulullah, beruntung mereka. Mereka beruntung hisabnya sedikit, ya, mereka bisa nerima ketentuan Allah tadi. Cuman fakir, orang fakir yang tidak menampakkan kefakirannya. Fakir tidak menjadi lemah dia buat ibadah kepada Allah. Tetap fakir hidupnya, tetap ibadah kepada Allah. Yang Rabbi katakan tuba lil fuqara wa du'afa min ummati. Ya, karena harta bisa jadi ujian buat kita, Pak. Harta itu bisa jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu ujian, gak semua orang kuat dengan harta. Ya, begitu dapat harta, dapat jabatan baru, dapat harta, mencong semuanya. Ya, akidahnya mencong. Banyak orang ya nelan lidahnya sendiri, nelan ludahnya sendiri, mau jadi oposisi seumur hidup. Dapat jabatan, dapat harta, mencong semuanya. Ya, harta tuh, insyaallah dahsyatnya harta. Ya, makanya Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Ya, banyak kefakiran itu menyebabkan orang jadi kufur. Ya, kita minta sama Allah biar dikasih kehidupan yang cukup. Wa barik lana fima a'tait. Dalam kun kita mengatakan, ya Allah, berkahi saya kepada apa yang Engkau telah berikan kepada saya. Apa aja? Ya, apa aja ya Allah harta yang Kau berikan. Saya enggak pengen yang banyak-banyak. Saya enggak nuntut yang banyak. Yang penting ada keberkahan di dalamnya. Harta saya ada berkahnya, anak saya ada berkahnya, umur saya yang terbatas ini ada berkahnya. Itu yang kita minta setiap kita sholat subuh. Kita kunut wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, kepada sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Ya, waktu jadi ya, kalau kita minta berkah, ya, harta yang Allah berikan sedikit banyaknya minta berkah. Dikasih banyak tapi nggak berkah, beban buat kita, jadi fitnah buat kita. Ya. Selanjutnya fadlul fakir, al-fakru karamatun min karamatillah. Kefakiran adalah salah satu kemuliaan daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi fakir yang dia sabar menerimanya, dia enggak menampakkan kefakirannya, itu merupakan karamah indallah. Jadi orang mukmin itu begitu, ketika dia ada susah dia sabar, itu baik buat dia. Ya, sabar. Bahkan Pak, ada satu yang begitu saya baca, rada langsung dipikir, langsung tanda tanya. Ada seorang ulama yang mengarang satu kitab namanya Ahwalul Mauta wal Kubur, Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, orang Sayut, orang Mesir. Ya, kalau kita ke Mesir sempatin ziarah kepada Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti. Banyak karangan-karangan beliau. Di antara karangan beliau namanya itu Syarhus Sudur. Ada hal yang menarik dalam kitab tersebut. Saya bacanya langsung tanda tanya, masa iya? Begitu lihat ending akhirnya, Masya Allah. Katanya nanti di akhir hayat orang-orang mukmin itu bakal ngerasain sakit dicabutnya ruh. Orang-orang mukmin bakal ngerasain sakit dicabutnya ruh. Akhir hayat seorang mukmin bakal ngerasain sakit ketika sakaratul maut. Dan orang-orang kafir katanya bakal ngerasa nggak sakit ketika dicabutnya ruh. Begitu baru kalimat sampai situ saya baca langsung tanda tanya, kok bisa begini? Mestinya yang di akhir hayatnya nggak sakit dicabut ruhnya orang mukmin. Dan mungkin yang kita rasa, yang merasa dia sakit di sakaratul maut orang kafir, orang yang banyak durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu tuh kalau pikiran kita, matematika kita. Ternyata di akhir Allah ceritakan, ini hadis qudsi. Kata Allah taala, kenapa orang mukmin dikasih susah, dikasih sakit ketika dicabutnya ruhnya? Karena Allah pengen ngapusin dosanya, sehingga dia berjumpa dengan Allah, gak ada dosa lagi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika orang kafir dicabut ruhnya nggak sakit, Allah pengen balas kontan segala kebaikannya, sehingga di akhirat nggak ada sedikit pun kebaikan yang Allah balas lagi, habis kebaikan, udah nggak ada lagi kebaikan ya. Itu. Jadi Allah pengen, Allah nggak bakal nyanyain kebaikan. Siapapun yang berbuat baik, muslim, kafir, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir Allah Taala balas kontan di dunia, nggak ada bagian di akhirat. Allah pengen nyelesain semua kebaikan dia nih. Ya, ini saya bakal semua kebaikanmu wahai kafir, saya balas kontan. Saya kasih di saat sakaratul maut, nggak sakit dicabutnya ruh. Kenapa? Allah pengen balas kontan. Ntar di akhirat udah kagak ada kenikmatan lagi. Tapi orang kafir sakit ketika sakaratul maut. Jangankan kelas kita Pak, Nabi Muhammad aja ngerasain sakit yang luar biasa. Sampai Nabi Muhammad bilang sama Israel, pelan-pelan wahai Israel. Apa kata mereka Israel? Ini adalah cara cabut nyawa yang paling pelan ya Rasulullah. Wahai Habibullah kekasih Allah, ini paling pelan. Nabi Muhammad ngerasain sakit. Para anbiya ngerasain sakit ketika sakaratul maut. Kok demikian? Bahkan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, manusia paling afdal. Kenapa ngerasain sakit? Untuk mengangkat derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal begini aja nih kita, masya Allah. Berarti nggak semua yang kita anggap jelek itu jelek buat kita. Tinggal kitanya legowo, tinggal kitanya merasa baik sangka aja dah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enak gak enak, kadang berhasil, kadang gagal hidup di dunia, semuanya baik. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Makanya Nabi ngajarin kalau dapat nikmat bersyukurnya begini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi dapat nikmat nih, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Lagi dapat sesuatu yang gak enak, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Semua keadaan udah baik aja dah buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi ini mudah-mudahan pelajaran buat kita semua ya. Dan fadlul fakir alal ghani ka fadli ala jami'i ka fadli ala jami' khalqillah. Ya, keutamaan orang fakir atas orang kaya seperti keutamaanku atas seluruh makhluk Allah. Fakir yang gimana? Fakir yang ibadah, fakir yang tidak menampakkan kefakirannya di hadapan orang lain. La yashai'a yu'tiyallahu misal fakri. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan seperti kefakiran. Udah hebat banget kefakiran, asal sabar nerimanya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ibadah jangan tinggalin, dan tidak menampakkan kefakirannya. Jadi kita bisa dapat pelajaran ya tentang masalah kefakiran ini, ya bahwasanya kadang-kadang yang kita anggap jelek tapi belum tentu jelek di sisi Allah. Fakir, penyakit yang kita rasa, semua derita itu kadang-kadang baik buat kita. Tinggal kita nerima. Radina billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Diapain aja mah saya ridho. Ya saya ridho. Jadi mudah-mudahan ini derajat seorang hamba yang paling tinggi adalah ketika dia merasa udah ridho dengan semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandai kata nggak dimasukin ke neraka surga pun saya ridho dah. Saya cuma jalanin perintah aja, hidup di dunia suruh ibadah. Endingnya kita masuk neraka, iya saya ridho dengan ketentuan Allah. Ini derajat orang paling tinggi. Allah banggain di hadapan malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi, hati kita bisa menata hati kita lagi. Ya, semua yang terjadi buat kita yakin semua itu baik buat kita. Tinggal kita merasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.